Bismillahirrahmanirrahim. Warwiya an Suhail bin Shalihin. Warwiya dan diriwayatkan an Suhail bin Shalihin dari sahabat Suhail bin Shalih, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Nabi qala bersabda. Siapa Nabi? Innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan. Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala idza apabila ahabba mencintai siapa Allah, 'abdan kepada seorang hamba. Qala maka berfirman siapa Allah li Jibrilah kepada malaikat Jibril. Ini sesungguhnya aku uhibbu fulanan, mencintai siapa aku fulanan kepada si fulan. Fa ahibbahu, maka hendaklah mencintai siapa engkau hu kepada fulan. Fayaqulu Jibril, fayaqulu maka berkata Jibrilu siapa malaikat Jibril li ahlis samai kepada penduduk langit. Inna rabbakum yuhibbu fulanan. Inna rabbakum sesungguhnya Tuhan kamu yuhibbu ialah mencintai siapa rabbakum fulanan kepada si fulan. Fa ahibbuhu, fa ahibbu maka hendaklah mencintai siapa kalian hu kepada si fulan. Fa yuhibbuhu ahlus samai, fayuhibbu maka mencintai hu kepada itu si fulan ahlus samai siapa penduduk langit. Fayudha'u lahu al-qubulu, fayudha'u kemudian diletakkan lahu pada si fulan al-qubulu apa penerimaan atau kerelaan fil ardi pada penduduk bumi. Wa idza abghadallahu 'abdan, wa idza dan apabila abghadha marah atau durhaka Allah siapa Allah abdan kepada seorang hamba, famithlu dzalika maka ialah seumpama itu. Di sini diceritakan dalam sebuah hadis bahwa ketika Allah itu mencintai seorang hamba, maka Allah pun akan berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku ini mencintai si fulan, maka cintailah dia. Kemudian malaikat Jibril pun berkata kepada penduduk langit, sesungguhnya Tuhanmu itu telah mencintai si fulan, maka hendaklah kalian mencintainya juga. Maka penduduk langit itu pun mencintai si fulan. Selanjutnya Allah pun meletakkan penerimaan kepada para penduduk langit untuk mencintai si fulan tersebut. Demikian pula ketika Allah membenci atau durhaka kepada seorang hamba, maka apa yang terjadi sama dengan apa yang terjadi pada yang di atas. Di mana Allah pun akan berkata kepada malaikat Jibril bahwa Allah telah membenci kepada si fulan. Maka Jibril pun memerintahkan kepada para penduduk langit untuk membencinya juga. Demikian pula apa yang terjadi pada penduduk bumi tidak akan menerima terhadap keberadaan dari si fulan. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan pada pembahasan kali ini adalah yang pertama, lafadz Abi Hurairah. Lafadz Hurairah ini dalam keadaan jer karena posisinya sebagai mudhof ilaih dan tanda jernya di sini dengan menggunakan fathah karena Hurairah masuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Ilat atau hal yang menghalangin lafadz Hurairah sehingga dia itu masuk dalam isim ghairu munsharif, di sini terdapat dua ilat. Yang pertama karena Hurairah masuk dalam kategori alamiah yaitu berupa nama, dan yang kedua karena pada lafadz Hurairah terdapat tak taknis. Selanjutnya yang kedua kita perhatikan lafadz fa'ahibbahu. Lafadz ahibba ini pada asalnya adalah ahbibahu. Jadi fa'ahbibahu. Selanjutnya ketika sudah dilakukan proses idgham maka jadilah lafadz ahibbahu. Pembahasan ini telah dibahas di dalam pembahasan idgham. Dan yang ketiga adalah lafadz Jibril. Di sini dibaca li Jibrila karena memang lafadz Jibril ini masuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Nah, pada lafadz tersebut terdapat dua ilat. Yang pertama adalah karena berupa alamiah yaitu berupa nama, dan yang kedua karena termasuk ajami yaitu nama yang tidak memiliki makna di dalam bahasa Arab. Sehingga di sini dibaca qala li Jibrila dalam keadaan jer dengan tanda jer yang berupa fathah. Demikian juga ketika dikatakan fayaqulu Jibrilu, di sini tanpa tanwin karena memang ini termasuk isim ghairu munsharif. Wallahu a'lam bishawab.